Ustazah kelas 6A Bugis, 6B Ternate, dan 6C Toraja. Bagaimana kabar pian semua pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semangat ya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu setelah menyimak video pembelajaran dari Ustazah, Ananda semua diharapkan dapat mengetahui apa saja dampak positif dan dampak negatif dari penemuan baru yang membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Dan penilaian pada hari ini, Ustazah minta pian semua menuliskan 2 dampak positif dan 2 dampak negatif dari penemuan baru yang namanya handphone. Oke, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, yuk sama-sama kita berdoa, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran kita pada hari ini mendapat keberkahan dari Allah, berjalan dengan lancar, dan Ananda semua diberikan kemudahan dalam memahami apa yang Ustazah sampaikan. Ingatkan selalu ya, untuk mencuci tangan dan gunakan masker saat akan keluar rumah atau bepergian. Semoga dengan begitu kita semua selalu dalam lindungan Allah dan terhindar dari segala macam penyakit. Amin. Berikut penjelasan Ustazah pada mata pelajaran IPS hari ini. Tema 3, tokoh dan penemu. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Pada pembelajaran 1, penemuan baru membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Perubahan sosial budaya meliputi perubahan perilaku, sikap, nilai, dan tata kehidupan masyarakat. Perubahan ini terjadi dari kehidupan tradisional ke kehidupan modern. Kenapa sih harus ada perubahan sosial? Kenapa ya? Perubahan sosial terjadi karena ada penemuan terbaru di masyarakat. Karena semakin banyaknya generasi penerus yang sangat kreatif. Perubahan ini tentunya memberikan kemudahan bagi masyarakat. Tentunya kemudahan ini juga membawa dampak positif serta dampak negatifnya, tergantung si pemakai. Jika bijak, maka akan memberikan dampak yang positif, namun sebaliknya jika berlebihan akan memberikan dampak yang negatif. Contohnya pada gambar di samping, zaman dulu kita menggunakan lampu teplok karena belum ada listrik. Lampu ini bahan bakarnya adalah minyak tanah. Tentu saja penerangannya sangat terbatas. Jadi pada zaman dulu, pada malam hari lumayan gelap dan masyarakat sulit beraktivitas di malam hari. Alhamdulillah, setelah ada penemuan baru yang namanya listrik, yaitu berupa bola lampu, jangkauan penerangan menjadi lebih luas dan masyarakat lebih mudah beraktivitas walaupun di malam hari. Contohnya lagi pada gambar di samping, cobek. Oke, semuanya tahu kan? Saat ini cobek masih ada ya. Cuma sudah sangat jarang dipakai. Nah, zaman dulu, Ustazah pun dulu memakai cobek ini untuk menghaluskan bumbu-bumbu. Tentu saja ini menggunakan tenaga yang cukup besar dan bumbu-bumbu yang dihaluskan pun tidak bisa terlalu banyak, lumayan memakan waktu. Dan sekarang alhamdulillah ada yang namanya blender. Tentu saja ini mengurangi tenaga ya. Dan bumbu-bumbu yang dihaluskan pun bisa lebih banyak. Bahkan kita bisa bikin jus itu pakai blender ya.
Oke, alhamdulillah kita patut bersyukur nak, dengan adanya penemuan-penemuan baru ini sangat banyak kemudahan yang kita dapatkan. Contohnya lagi perubahan pada alat transportasi. Zaman dulu orang-orang kalau mau membawa barang itu pakai gerobak yang ditarik oleh hewan, misalnya sapi. Nah, tentu saja untuk sebuah perjalanan ini memerlukan waktu berhari-hari bahkan berbulan-bulan baru bisa sampai ke tempat tujuan. Barang bawaan pun terbatas karena semuanya tergantung dari tenaga hewan si penarik. Nah, alhamdulillah sekarang sudah ada mobil, bisa juga tuh sepeda motor atau pesawat, yang tentunya dengan alat transportasi penemuan terbaru ini, perjalanan yang jauh bisa ditempuh hanya dalam hitungan jam saja. Pun barang bawaan yang dibawa bisa lebih banyak karena semuanya tergantung mesin. Oke, selanjutnya perubahan pada teknologi. Mungkin anak ustadz dan ustazah tidak pernah mengalami zamannya surat-suratan ya. Jadi dulu orang-orang kalau mau memberi kabar atau menyampaikan informasi, mereka menggunakan surat. Surat dikirim ke kantor pos dan itu juga memerlukan waktu yang lumayan lama baru bisa sampai. Alhamdulillah sekarang ada penemuan baru yang namanya handphone. Nah, dengan handphone ini cuma dalam hitungan detik, apapun informasi yang kita kirimkan bisa langsung sampai. Berkomunikasi dengan keluarga yang jauh jadi lebih mudah karena kita cuma memerlukan yang namanya handphone ini. Tentu saja kebijakan pengguna sangat diutamakan. Lewat benda yang persegi panjang ini, segala hal bisa kita akses. Juga dengan benda ini, banyak orang yang bisa lupa diri. Kenapa? Misal, terlalu asik main game di handphone hingga lupa waktu. Lupa waktu untuk makan, untuk sholat, apalagi untuk belajar. Biasanya tuh keasikan main game. Jangan sampai seperti itu ya. Ustazah yakin anak ustadz dan ustazah semua sangat bijak dalam penggunaan handphone. Utamanya gunakan handphone untuk pembelajaran ya nak. Karena sekarang kita tidak bisa lagi bertatap muka secara langsung. Jadi cuma lewat handphone ini kita bisa berkomunikasi. Tolong gunakan secara bijak dan akseslah hal-hal yang bermanfaat, yang itu bisa menambah wawasan pengetahuan Ananda semua. Nah, itu tadi penjelasan ustazah tentang penemuan baru yang membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Adapun tugasnya hari ini atau penilaiannya, yaitu Ananda semua diminta menuliskan 2 dampak positif dan 2 dampak negatif dari kehadiran benda ini. Oke, tentunya Ananda semua kan sudah punya yang namanya handphone Android lagi. Jadi ustazah minta tolong menurut Pian saja. Tidak usah mencari di Google ya. Menurut Pian saja, karena Pian semua sudah punya benda ini, tentunya Pian semua tahu apa sih manfaat benda ini atau dampak positif dengan kehadiran benda ini bagi Pian, dan apa saja dampak negatif dari hadirnya benda ini. Terima kasih kepada anak ustadz dan ustazah yang telah mendengarkan dan menyimak video pembelajaran pada hari ini. Jadi kesimpulannya yaitu beberapa penemuan baru tersebut tentunya sangat bermanfaat bagi kehidupan kita di zaman sekarang ini.
Dan kembali lagi Ustazah ingatkan, tolong bijak-bijaklah dalam menggunakan segala hal, terutama seperti handphone tadi, agar lebih bijak dan utamakan hal positif yang bisa kita dapatkan dari benda tersebut. Nah, Ustaz dan Ustazah, selalulah bersyukur dan ingat, Allah tidak suka dengan seseorang yang berlebih-lebihan. Jadi gunakan segala hal penemuan baru tadi sewajarnya saja, sebijaknya saja, supaya manfaat dan hal positif yang bisa kita dapatkan. Oke, itu tadi dari Ustazah. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam pengucapan kata. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.